Cek, Assalamualaikum. Salam literasi. Ya, apakah kita baik-baik saja? Sebuah pertanyaan yang sulit dijawab. Karena kalimat kamu akan baik-baik saja biasanya keluar dari seseorang kepada seorang yang ingin dinasihati saat dia sedang ditimpa kemalangan atau sedang akan mendapat menghadapi ujian gitu, atau ya kan biasanya begitu kalimat kita untuk sebagai penghiburan adalah kamu akan baik-baik saja. Pertanyaan kita balik sekarang, apakah kita sedang baik-baik saja? Ya, akan banyak jawaban kondisi kita seperti apa yang terjadi. Yang menarik adalah tentang beberapa survei katanya mood publik kita sebenarnya tidak terlalu baik. Mood publik secara umum ya, karena ada pandemi, terus ada isu-isu resesi ekonomi dan eh, politik di negara kita di tahun politik, sehingga eh, memang mungkin mood kita sedang tidak baik. Pertanyaannya adalah bagaimana ini dua tarikan ya, dua kutub. Kalau kubu kubu motivator, para motivator itu selalu menjejalkan di kepala kita bahwa kita pasti bisa, kita baik-baik saja. Eh, Kubu motivator ini berpikir bahwa dengan berpikir positif maka kita semua akan bisa menghadapi masalah yang akan kita terima. Kita harus melampaui masalah kita. Oh, demikian ya cara pandang eh, motivator, para motivator, dan mungkin cara pandang positif lah. Kita anggap satu kubu positif. Ini nanti kita akan melihat plus minusnya gitu. Namun sebenarnya dengan cara pandang yang terus menerus dijejalkan di kepala kita, kita baik-baik saja, kita akan bisa melewati semua itu, bagus, dia akan bisa melatih. Namun terkadang kita melupakan kondisi yang sebenarnya terjadi. Kita melupakan hal-hal yang kalau para evaluator, nah ini bolehlah kita sebut motivator dan evaluator. Para evaluator dia tentu berpikir dengan objektif. Gitu. Kita evaluasi, apakah benar memang kita masalah, gitu. Kita punya masalah. Apakah benar kita baik-baik saja? Enggak kok. Gitu. Ada banyak keresahan di sini yang harus terjawab. Gitu. Mungkin kita harus kalau dalam teori perubahan itu ada tesis, antitesis, dan sintesis. Mungkin tetap harus ada sintesanya, ada pola hubung antara dua cara pendekatan ini. Iya nggak sih? Nggak tahu nanti teknisnya seperti apa. Namun malam ini saya teringat di era, kalau di dunia sastra itu kan selalu ada zaman-zamannya, zaman keemasannya. Dulu ada Rendra yang rajin menulis puisi pamfletnya, puisi yang penuh kemarahan, penuh kritik sosial, dan mantap di zaman itu. Pertanyaannya, apakah sekarang ada puisi-puisi yang seperti itu? Atau setelah itu mungkin ada Wiji Tukul yang akhirnya diculik dan entah kemana. Uh, itu kan menggambarkan kondisi yang ada sebenarnya di sekitar kita. Ini saya ketemu buku yang menarik, Mbak Juminten. Saya kemarin sudah sempat bacakan satu puisinya. Ini saya ingin baca satu puisinya lagi nih, Mbak Sylvia Krisanti Dewi. Saya suka karena sudut pandang yang sangat akar rumput gitu, dan ada satu puisi yang dia tulis dengan settingnya itu adalah kota kelahiran saya, ya di sekitaran kota Magelang. Izin saya bacakan. Ini ada di buku Jum, Juminten, Sylvia Krisanti Dewi. Memajang tubuh. Aku memajang tubuhku di etalase pertokoan Jalan Mertoyudan. Tubuh yang mencatat setiap perjalanan waktu. Menjadi bengkel ingatan bagi wajah-wajah setengah ramah yang hanya tertawa saat koin-koin bernyawa. Oh, debu-debu matahari, sarang laba-laba membangun rumah di dalam kuping kiri tuli sebelah. Tak mampu menangkap suara tetangga yang memohon, ingin menyantap, menekin nasib. Hanya partikel kata-kata yang berseliweran seharian tanpa tujuan. Sebuah kota
kehilangan pemiliknya. Kaki-kaki ditebas, tubuh-tubuh dikemas. Diam di sana. Dalam koper-koper tagihan menuju perut pesawat yang kelaparan. Hampir sekarat digerogoti utang. Aku memajang tubuh dia. Seorang perawan yang mabuk keinginan. Di etalase warung makan daerah Jagalan. Tubuhnya sintal. Mirip bodi penyanyi dangdutan. Kota kembali ramai disinggahi sarung-sarung, menjelajahi warung-warung terselubung. Di balik rok seorang pengunjung kepala desa menyembul. Selamat datang dan bersenang-senanglah kalian para budak zaman. Ia kembali menekuni isi celana. Sementara dompetnya kekenyangan angka-angka. Aku memajang tubuhnya di beranda. Mengajarinya paduan suara bariton. Biar yang kecil turut merasakan hiburan. Sebelum mereka membesar. Sebelum mereka turut menjadi pajangan di etalase peradaban. Puisi yang syarat kisah di bawah. Mungkin teman-teman ada yang nggak merasakan suasana-suasana itu, tapi saya memahaminya. Saya termasuk yang terlahir dalam keresahan-keresahan itu. Saya lahir di kota Muntilan, masih dalam Kabupaten Magelang, kota kecil dengan beberapa titik prostitusi menyedihkan. Saya 6 tahun di pesantren dan pesantren saya di Muntilan juga. Namun di sisi lain di sekitar itu saya sering mendengar ketika saya ngobrol dengan teman-teman di sekitaran pesantren saat itu, betapa produk-produk kemaksiatan itu sangat marak gitu. Dan itu terlahir karena tekanan ekonomi. Mungkin ini akan sekarang sudah berbeda sekali ya. Kalau teman-teman yang ada di sana mungkin sekarang sudah banyak tempat-tempat yang dulu remang-remang sekarang menjadi terang gitu. Namun apakah sudah terselesaikan masalah itu? Apakah kondisi sekarang ini kita sudah menjadi lebih baik? Atau misalnya pun lebih baik, apakah sudah cukup baik untuk tumbuh suburnya peradaban yang layak sebagai bangsa yang besar seperti bangsa kita? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak mudah terjawab. Tapi paling tidak puisi Mbak Jum ini bisa memberikan inspirasi, menjaga pikiran-pikiran kita untuk bisa ikut andil dalam kegelisahan di sekitar kita. Gitulah ya. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Udah 8 menit. Kita akan coba secara berurutan. Saya ingin bercerita tentang hal-hal seperti ini. Memantik pikiran-pikiran kita agar di menjelang tahun-tahun politik kita tetap waras. Karena sebentar lagi badai dusta, badai pencitraan, badai kebohongan secara masif akan masuk ke panca indera kita, dan tanpa bekalan kewarasan gitu, kita akan ikut tergilas dalam kegilaan. Ya, semoga kita selamat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.